Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Fatwa Adina Ningsim Hareta. Dan di video kali ini aku mau berbagi sama teman-teman, berdiskusi sama teman-teman tentang literasi media sosial. Loh, apa tuh? Kok kayak ribet banget ya? Padahal enggak loh teman-teman. Nyatanya kan media sosial itu teman kita sehari-hari. Ya enggak? Coba kalian waktu kalian bangun tidur, yang dicek setelah berdoa apa? HP kan? Kalian cek ada notifikasi atau enggak, ada pesan atau enggak. Ya dari WhatsApp, dari Twitter, Instagram, Facebook. Tuh kan ada notifikasi. Nah, balik lagi. Kita itu butuh banget dong sama media sosial. Soalnya di era pandemi kayak gini kan kita nggak bebas gitu untuk bertemu satu sama lain. Jadi kita ya berpangku dengan media sosial, kita berpesan dengan media sosial, berkomunikasi dengan media sosial, ya agar supaya kita tetap berinteraksi sama teman-teman kita, ya nggak teman-teman? Tapi sayangnya media sosial itu ada kurangnya. Sebenarnya bukan kurang media sosial sih, tapi kurang literasi media sosial. Maksudnya apa? Soalnya nggak sedikit orang yang menggunakan media sosial dengan menyimpang. Maksudnya dengan salah. Misalnya menyebarkan hoax atau menyebarkan hal-hal yang tidak benar atau tidak sepatutnya untuk disebarkan. Banyak sekali. Kok bisa gitu ya teman-teman? Ya sebenarnya ini datang karena manfaat media sosial sendiri. Manfaat media sosial itu kan untuk membagikan sesuatu ya teman-teman. Untuk membagikan informasi dengan sangat mudah. Karena tinggal klik, tulis, send, lalu kekirim ke semua teman-teman kita. Ke mutual-mutual kita. Gampang banget menyebarkan informasi, tapi bumerangnya karena gampang, jadi yang berbuat jahat juga gampang. Maka dari itu, literasi media sosial itu sangat dipentingkan. Jadi apa sih literasi media sosial? Literasi media sosial itu salah satu bentuk khusus literasi informasi secara umum. Literasi media sosial sendiri dapat berarti keterampilan seseorang dalam mencari, memilah, dan mengaplikasikan sumber informasi di media sosial. Orang yang melek informasi itu ya teman-teman, berarti orang itu adalah orang yang kritis ketika mendapatkan informasi hoax. Masyarakat yang melek dengan literasi media sosial tidak akan gampang tertipu. Makanya yang penting literasi media sosial. Duh, ribet banget ya. Jadi intinya apa? Intinya seluruh hal dan informasi yang ada di media sosial itu enggak semuanya baik teman-teman. Di media sosial itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang patut untuk dicontoh, ada juga yang harus dihindari. Karena kalau kita konsumsi semuanya nih, yang A konsumsi, B konsumsi, C konsumsi, semuanya konsumsi, kita nggak bisa menyaring mana yang negatif, ya jadinya dampaknya jelek juga ke kita teman-teman. Selain dampak buruk ke diri kita, itu juga bisa berdampak ke orang-orang sekitar kita. Ya gimana enggak, soalnya kalau kitanya udah jadi buruk ya jadi orang-orang di sekitar kita jadi ikut buruk, kan kita nggak mau ya kayak gitu teman-teman. Lah terus kita harus gimana dong? Nih aku ada beberapa tips buat kalian. Yang ke-1, berpikir sebelum melakukan post. Maksudnya gini loh, sekalian sebelum ngepost sesuatu di media sosial itu berpikir dulu. Jangan langsung post. Aku galau, post. Terus aku senang, post. Kan harus tahu situasi, harus tahu kondisi, harus tahu audiens siapa yang bakal baca. Jadi kalau mau ngepost sesuatu harus dipikir ulang, itu untuk apa, baik atau enggak. Ya teman-teman, hoax atau enggak,
Jadi jangan asal informasi yang kita dapat langsung kita sebar dulu, kita harus cari tahu dulu itu benar atau enggak. Oke? Yang kedua adalah kapan kita harus ngepost. Maksudnya gini loh teman-teman, ketika misalnya teman-teman habis liburan nih, senang-senang sama keluarga. Tapi sekarang kan kondisi lagi kayak pandemi kayak gini ya teman-teman. Gak enak sama orang lain kalau ngepost senang-senang, sedangkan teman-teman kita, tetangga kita sedang bersedih. Ya, nanti dulu. Sebarkan sama yang dekat-dekat saja, kapan-kapan aja lagi nanti. Begitu. Terus yang ketiga adalah bagaimana supaya post Anda dapat ditemukan. Maksudnya yang nomor 3 ini ketika kita mempromosikan sesuatu, mau iklan nih, mau berjualan. Terus kan kita pengen tahu dong caranya gimana post kita bisa dilihat sama orang-orang banyak, sedangkan mutual yang kita punya cuma sedikit. Gimana caranya? Ada tuh kalau di Twitter kita bisa pakai hashtag. Jadi misalnya kita jualan bubur, nanti hashtagnya bubur enak, nanti kan orang-orang jadi gampang nyarinya gitu loh teman-teman. Jadi itu beberapa tips untuk kita pintar dalam bermedia sosial. Nah teman-teman, memang media sosial sudah sangat melekat dengan kehidupan kita semua. Artinya tingkat kesadaran kita dengan butuhnya informasi juga meningkat. Sebenarnya hal ini merupakan hal yang baik sih teman-teman. Sayangnya karena media sosial merupakan salah satu arena untuk menyebarkan informasi, maka ada aja banyak informasi yang simpang siur. Media sosial sendiri memiliki efek yang besar dalam menggiring opini publik. Hal ini yang perlu diwaspadai. Kita semua harus bisa melek informasi yang ada di media sosial, supaya kita bisa jadi konsumen media sosial yang kritik dan baik. Nah, dan kalian yang udah dengerin aku sampai detik ini, kalian orang hebat. Kalian udah mau belajar literasi media sosial dan juga langsung mempraktekannya dengan menonton video ini. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dan mau belajar tentang literasi media sosial. Semoga kita semua bisa menjadi konsumen yang baik dan kritik dalam bermedia sosial ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ding ding.